Jangan sampai makin parah dari segi demokrasi, dari segi etika politik sebagainya ya. Tapi dengan asumsi kita bisa menstabilkan dan kemudian pelan-pelan membenahi, ya itu target kita. Bukan. Tapi ini Pak Tom tetap ditakuti, nyatanya dihalang-halangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya M. Kozin Amirullah di Podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Kali ini Podcast Pejuang edisi spesial bersama Pak Tom. Sebenarnya tapingnya sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, namun kita merasa perlu untuk angkat kembali dan kita ambil khusus pada bagian-bagian yang penting, yang substansial terkait dengan kondisi terkini Pak Tom. Harapannya dengan menonton podcast ini, Anda pemirsa bisa tahu pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan Pak Tom, prinsip-prinsip hidup Pak Tom, bahkan latar belakang Pak Tom, termasuk bagaimana beliau akhirnya masuk ke politik dan pemaknaan beliau terhadap politik di Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, kita kedatangan tamu pejuang macam-macam ya, pejuang politik, pejuang bangsa lah nih Pak Tom ini. Apa kabar Pak Tom? Baik, terima kasih Mas Kozin, terima kasih undangannya juga untuk hadir di podcast ini. Sama-sama Pak Tom, kita terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini Pak Tom. Pak Tom, ini sebenarnya memang podcast ini memenuhi kerinduan dari jemaat, audiens jemaatnya Pak Tom ini, karena lama, agak lama lah ya, tidak muncul. Sebenarnya Pak Tom itu apa saja kegiatan belakang ini Pak Tom? Jadi Mas Kozin, saya ini kan dari latar belakang bankir ya, dan investor. Jadi satu praktek yang standar ya, itu kalau setengah guyon kita istilahkannya tuh kayak otopsi. Otopsi. Ya. Jadi misalnya setelah satu investasi, ya kan, berhasil ataupun gagal, itu kita selalu pelajari setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir itu, ya, selama berjalannya proyek investasi tersebut, ya, apa pelajaran-pelajaran, ya, apa yang bisa kita simpan untuk masa depan, kan apa yang harus kita jadikan pelajaran. Jadi beberapa minggu ini lumayan sibuk menginventarisasi, ya kan, gagasan-gagasan, pelajaran-pelajaran dari pengalaman kita dalam beberapa bulan terakhir, dan bahkan saya masih banyak sekali bahan materi dari kampanye Pilpres. Ya, itu tim saya dan saya lagi menatanya menjadi semacam perpustakaan digital, supaya nggak hilang. Nah, konteksnya juga dengan Indonesia nih Pak Tom, ya tentu masyarakat Indonesia mayoritas Muslim, tetapi kan sebenarnya punya imajinasi bersama tentang Indonesia ke depan mau seperti apa Pak Tom? Ya, isu ketimpangan ya, tetap menjadi ancaman yang luar biasa, ya, dan mungkin semakin bahaya ya. Makanya setelah Pilpres dan setelah keputusan MK 6-7 bulan yang lalu ya, yang mengkonfirmasi hasil daripada pemilu, dan saya kan juga menyampaikan gerakan perubahan harus terus berjalan, ya, dan bahkan saya yakin banget bahwa gerakan perubahan ini hanya akan semakin relevan, ya, dan ternyata terbukti kan, 6 bulan kemudian terjadilah gerakan-gerakan politik dan yudisial, termasuk dan aksi besar-besaran tanggal 22 Agustus yang memuncak pada ratusan ribu orang, which unpredicted loh itu. Betul. Itu semua orang kaget. Kota, saya aja kaget. Justru sebarannya itu yang mengagetkan. Puluhan kota ya, sampai di kota-kota yang biasanya tidak terjadi pergerakan. Kemarin terjadi. Itu menarik banget. Itu menarik banget. Dan
itu bagi saya menunjukkan bahwa gerakan perubahan sekarang lebih dibutuhkan lagi, Ya. ya akan semakin dibutuhkan. Ya, mungkin 6-7 bulan lalu atau apalagi 9 bulan lalu di saat kita berkampanye, kemuakan masyarakat ya, pada sistem, Ya. pada kondisi masih belum seperti ini, Ya. ya kan? Dan di saat itu pun kita sudah menggaungkan dibutuhkannya perubahan. Sekarang terbukti, ya inilah yang terjadi kalau tidak ada perubahan, Ya. ya kan? Kalau Dan kemuakan itu kemudian membuat orang itu punya kayak common sense ya, kesadaran common bersama, purpose, common perception, common perception ya. satu persepsi bersama. Ya, bahwa ada something wrong di negeri ini yang itu terjadi justru di elitnya, bukan di rakyat ya, Banget, kayak begitu. banget. Ya, tapi mungkin transisi kedua ya waktu saya mulai mengabdi di kabinet, mulai melek politik dan melek kondisi masyarakat luas. Ya. Nggak tega lah ngelihat kemiskinan di mana-mana, terus ngelihat di toko beli barang sih, aduh gila ya, barang segini bisa ngeduitin satu keluarga di daerah selama 6 bulan atau setahun bahkan. Ini saya terus terang amazed. Ini Pak Tom itu malah kebalikan. Banyak di antara kita dulu ya, generasi angkatan saya yang mungkin background-nya aktivis dan sebagainya, kemudian ketika masuk politik menjadi elitis, suka flexing dan tidak punya kepekaan terhadap masyarakat di bawah. Tapi Pak Tom itu malah kebalikannya. Dulu elit, betul, masuk politik justru menjadi punya kesadaran tentang membela yang lemah, tentang rakyat, gitu-gitu Pak. Jadi menarik Pak Tom. Ya, mungkin tidak sedikit pengaruhnya juga dari Pak Anies. Ya. Memang yang membawa Pak Tom waktu itu ke politik salah satu Pak Anies ya? Salah satunya Pak Anies banget sih sebetulnya. Dan beliau memang beda ya, Pak Anies. Dan perubahan saya kan juga tidak sekejap gitu, tidak mendadak. Itu butuh refleksi, introspeksi bertahun-tahun ya. Tapi nggak tahu ya, Mas Husin, ini pertanyaan menarik yang nanti kita bisa ulas kapan-kapan ya. Tapi saya takut bahwa banyak teman-teman kita ya kehilangan jiwa, ya roh, semangat yang sebenarnya menjadi sumber kebahagiaan. Ya kan, jadi satu pelajaran bagi saya adalah bahwa pakaian mahal, mobil mewah itu lama-lama tidak lagi membawa kebahagiaan. Ya kan, sebetulnya secara genetik dan secara evolusi ya kita itu otak kita itu menjadi bahagia saat kita membantu sesama manusia. Gitu ya. Ya, jadi kita kan berevolusi udah ratusan ribu tahun, ya kan? Dan selama ratusan ribu tahun kita hidup dalam satu kelompok, ya kan? Jadi manusia itu kan makhluk sosial, ya. Dan dulu kita tidak punya teknologi, ya kan? Kita hidup bersama di sebuah hutan, ya kan? Kita harus saling melindungi, ya. Kita harus saling membantu. Dan gotong royong itu adalah sudah ratusan ribu tahun, dan menjadi bagian dari genetik kita. Ya. Nah, gitu kita meninggalkan itu untuk menjadi individualis, maka menjadi teralienasi, selfish dan alienatif. Ya, jangan heran tiba-tiba banyak stres, banyak depresi, banyak masalah mental ya, karena kita memang sudah tidak hidup sesuai yang alami buat kita. Ya. Kan ya kita bicara soal melihat situasi sekarang yang tentu tidak ideal, ada dekadensi moral, etika dan sebagainya, kita akan mengkritik. Tapi sesungguhnya kan dalam perjalanan 5 tahun ke depan masyarakat juga butuh sesuatu yang real. Ya, what you can do for the people like directly, not just criticizing ya. Betul sekali yang Mas Husin bilang tadi ya. Kalau hanya kritik saja, saya kira pertama tidak cukup, dan kedua
lama-lama bikin capek juga ya. Iya. Seperti tadi kita ngobrol Mas Susi bilang ya, gue disuruh marah terus. Iya, secara emosi capek. Betul. Dan saya kira sekali lagi ya, ini sekedar prediksi saya. Iya. Ya, belum keputusan, dan kita tunggu keputusan Pak Anies dan pengumuman. Dan Pak Tong juga dong. Oh, siap. Pak Tong kan di dalamnya. Tentu, ya, saya satu paket dengan Pak Anies sebenarnya. But he's the boss, ya kan. Jelas, harus jelas who's in charge. Tapi prediksi saya sih mungkin ormas yang kita bangun nanti, yaitu seperti semacam gerakan untuk membawa aksi-aksi konkret di lapangan yang akan memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di bawah ya. Mengingat kondisi ekonomi melemah terus, ya kan, dan para elit sibuk dengan politik sendiri dan mensecure ya pundi-pundi kekayaan mereka. Jadi ada semacam vakum kali ya, di kelas menengah dan menengah bawah dan kelas berpenghasilan rendah, meskipun dapat bansos. Misalnya bansos itu kan tidak mendidik, jadi sementara kan untuk keluar dari jebakan atau jeratan kemiskinan itu perlu ilmu, perlu pengetahuan, perlu jaringan, perlu komunitas ya. Jadi dugaan saya sih mungkin nantinya ormas yang didirikan oleh Pak Anies dan insya Allah dipimpin oleh beliau mungkin akan mengarah ke hal-hal konstruktif seperti itu ya. Ini penting karena begitu bangsa ini nggak sehat, maka yang rusak semuanya kan. Itu seperti lingkaran setan. Ya kan? Katakan kita tidak sehat secara ekonomi, kemudian kita stres menjadi tidak sehat secara mental, kemudian kita berpotensi menjadi tidak sehat secara spiritual, ya kan? Dan akhirnya kita menjadi tidak sehat secara fisik, secara kondisi tubuh, dan begitu kita mulai sakit-sakitan, tentunya kondisi ekonomi kita makin memburuk. Dan itu lingkaran setan terus tuh. Dan kriminalitas juga makin tinggi karena. Betul. Jadi saya kira tugas Pak Anies, tugas kita semua ya, justru sekarang menjadi sangat penting. Ya, dan saya pribadi sangat excited ya, sangat antusias mengenai misi kita yang ini. Ya, bahkan berpotensi lebih antusias mengenai misi ini daripada misi memenangkan Pilpres kemarin ya, atau misi untuk mendapatkan sekedar kendaraan untuk Pak Anies bisa nyalon dan menjabat. Kalau ini bisa menjadi sebuah gerakan yang tidak politis, dan justru bisa bersinergi dengan banyak teman-teman di parpol-parpol pun, ya kan, karena meskipun masyarakat mungkin lagi muak dengan parpol, parpol itu dalamnya ya seperti semua lembaga manusia lainnya, ada yang isinya, ada yang baik, ada yang buruk, kan? Jadi dan parpol ini kan dalam demokrasi ya sesuatu yang memang realita dan harus ada kan, harus ada ya. Jadi saya kira kita prediksi saya ya, kita akan mengambil sebuah pendekatan yang konsiliatif, tidak bermaksud untuk menyebarkan konflik gitu ya, atau memupuk konflik. Meskipun kita tetap harus kritis ya, kritis karena itu memperjuangkan kebenaran, ya kan. Tapi waktu saya berorasi depan demonstran kan juga saya himbau ya, senantiasa mohon semuanya selalu tertib. Ya, kita ini kalangan tertib, ya, kita kalangan yang konstitusional, ya kan, yang menghargai hukum dan kedamaian.
Ya, jadi tapi ya justru misi seperti ini mungkin paling bermakna ya bagi saya. Ya. Pak Tom, ada satu sebenarnya pertanyaan yang barangkali juga saya mewakili ya banyak orang melihat Pak Tom, Mas Anies, ini kan orang yang melawan, orang yang mengkritisi, tetapi kok tidak kayak dulu. Bayang kalau orang melawan mengkritisi kan berapi-api, kemudian kepalkan tangan, lalu lakukan sesuatu yang mungkin agak anarkis atau apa gitulah ya. Ya, Itu ya mungkin karena Pak Anies dan saya dua-duanya dari latar belakang intelektual ya, dan berpendidikan, dan saya dari latar belakang profesional, jadi emang tidak dalam karakter kita ya untuk seperti berapi-api gitu ya, dan kan dalam investasi nggak pernah ada manfaatnya gitu kalau misalnya kita bakar-bakaran, ya kan, itu kan justru merusak investasi, ya kan. Bukan hanya investasi keuangan ya, tapi investasi modal sosial, ya kan, rusak kan kalau udah rusuh atau tidak tertib ya. tapi yang dilawan tidak takut jadinya Pak Tom. Kenapa? Kalau nggak berani bakar-bakaran, yang dilawan nggak takut. Target kita kan memang bukan untuk meraih ketakutan penguasa atau siapa-siapa, ya kan. Kita tidak punya target untuk ditakuti. Kita hanya punya target untuk sekali lagi karena kondisi terus melemah ya dan tidak baik. Pertama, target kita menstabilkan. Nah, kalau kita bisa jaga bersama kestabilan, dan itu aja bakal upaya yang luar biasa. Akan makan tenaga banyak ya untuk menstabilkan. Jangan sampai makin parah dari segi demokrasi, dari segi etika politik sebagainya ya. Tapi dengan asumsi kita bisa menstabilkan dan kemudian pelan-pelan membenahi, ya itu target kita. Bukan. Tapi ini Pak Tom tetap ditakuti. Nyatanya dihalang-halangi. Ya, itu pilihan mereka. Ya kan? Siapa yang memilih untuk takut, itu pilihan mereka. Ya, kami tidak pernah punya tujuan itu, dan sejauh yang saya bisa lihat, Pak Anies maupun saya tidak pernah punya rekam jejak berdendam dan membalas dendam. Menakut-nakuti. Atau bisa aja takut itu berasal dari diri sendiri mungkin ya. Betul sekali. Jadi bahkan dalam kehidupan manusia, ya, bahkan sekarang riset dari sains membuktikan banyakkan ketakutan itu ciptaan di dalam otak kita sendiri. Iya, kan? Imajinasi kita sendiri. Misalnya kondisi sebenarnya itu tidak begitu seram seperti yang kita bayangkan. Ya, begitu kita mengerjakannya atau kita mengupayakannya, ternyata nggak begitu serem juga, ya kan? Tapi kita udah takut duluan kan. Jadi, sama kalau orang takut hantu, belum tentu ada hantunya kan. Betul. Tapi perasaan yang buat kemudian. Betul. Jadi makanya itu pentingnya keagamaan, hidup spiritual, membuat kita kalem, ya kan. Jadi istri saya selalu mengingatkan, ya, jadi setan itu selalu pasti maunya cepat, ya cepat dan kasar, terburu-buru, cepat, kasar dan keras. Kayaknya kalau nggak salah ya, jadi teledor atau apa? Ya cepat, kasar, keras. Sementara Tuhan Allah itu selalu maunya pelan, lembut dan bijak mungkin ya. Apa? Ya halus, ya lembut, halus gitu ya. Kebaikan itu selalu butuh waktu, ya kan. Tadi lagi menanam, merawat, memupuk, menjaga, ya kan. Baru nanti lama ke panennya gitu kan. Itu kebaikan. Dan juga kita kan merawat dengan cinta kasih atau dengan care, ya, bahkan terhadap pertanian yang ingin kita panen nanti gitu kan, atau bahkan sapi yang kita
ternak, untuk kita yang ternak, peternakan pun yang kita ternak untuk nanti disembelih, kita juga merawatnya kan dengan perasaan care, ya, penuh kasih sayang. penuh kasih sayang, atau ya. Oke, teman-teman semuanya, akhirnya kita udah masuk di penghujung podcast ini. Tentu mengasihkan sekali, dan terima kasih Pak Tom sudah menyempatkan waktunya, dan akhirnya kita tutup dengan pejuang bukan hadapi.